Selamat datang Pak Guru ucapkan. Baik, kita mulai untuk petualangan yang pertama. Sesuai tujuan awal yaitu kita akan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian tentang ekosistem terlebih dahulu. Ekosistem adalah sistem interaksi antara makhluk hidup, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lingkungan fisik, tanah, air, udara. Ukuran ekosistem bervariasi, dari kolam kecil hingga hutan hujan, dan mencakup berbagai habitat. Selanjutnya tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi dua, antara lain komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Komponen biotik dibagi menjadi tiga antara lain. Pertama, produsen adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Kedua, konsumen adalah organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Konsumen sendiri ada tiga jenis yaitu primer, sekunder, dan tersier. Ketiga, dekomposer merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Komponen ekosistem yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati, seperti cahaya, suhu, air, udara, dan tanah. Komponen abiotik mendukung kehidupan dan memengaruhi kondisi lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Kegunaan komponen abiotik yang pertama, suhu, untuk mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Udara, sebagai penyedia oksigen dan karbon dioksida. Tanah, sebagai sumber nutrisi bagi tumbuhan. Cahaya matahari untuk sumber energi utama untuk fotosintesis. Air, penting untuk metabolisme dan habitat hidup. Interaksi komponen ada dua antara lain. 1. Interaksi biotik dan abiotik adalah, makhluk hidup, komponen biotik, bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Komponen abiotik menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup beradaptasi. 2. Interaksi biotik dan biotik adalah semua makhluk hidup, komponen biotik, saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut membantu memelihara keseimbangan ekosistem. Contoh interaksi komponen biotik dan abiotik antara lain. 1. Proses fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi dan oksigen. 2. Respirasi adalah proses makhluk hidup menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen. 3. Siklus mineral merupakan perputaran mineral esensial melalui makhluk hidup dan lingkungan. 4. Siklus air adalah peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Contoh interaksi komponen biotik dan biotik antara lain. 1. Predasi. Predasi adalah interaksi antara dua organisme, di mana satu organisme, predator, memburu dan memakan organisme yang lain, mangsa, untuk bertahan hidup. 2. Simbiosis. Simbiosis adalah interaksi erat antara dua spesies yang hidup bersama, dengan hubungan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain, merugikan, atau netral. Selanjutnya, bagian-bagian predasi. Yang pertama, rantai makanan merupakan urutan hubungan makan-memakan antar organisme. Yang kedua, aliran energi adalah perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain. Yang ketiga, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling terhubung. Ada tiga macam simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. 2. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat, sementara yang lain dirugikan. 3. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme dapat manfaat sementara yang lain tidak terpengaruh. Supaya kalian lebih memahami tentang materi yang kita bahas tadi, coba kita cermati kedua video di bawah ini. Sebutkan interaksi apa saja yang terjadi pada video tersebut, lalu tuliskan jawabannya di buku tulis kalian.
Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, mari kita buat kesimpulan bersama. Kesimpulan dari materi yang kita bahas adalah, ekosistem merupakan sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup, sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Bagaimana, ada pertanyaan? Jika tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.